Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Irfan. Terima kasih sudah mampir dan menonton channel ini. Hari ini kita bakal ngobrol panjang, santai, tapi tetap penuh informasi soal satu topik yang sedang panas-panasnya dibahas oleh publik sepak bola Indonesia. Siapa sebenarnya calon terkuat pelatih timnas Indonesia berikutnya? Apakah John Herdman, Jesus Casas, atau bahkan Giovanni Van Bronckhorst? PSSI baru saja melakukan perjalanan dinas ke Eropa mewawancarai 5 calon pelatih, dan meskipun nama resminya belum diumumkan, media Eropa sudah mulai membocorkan kandidat-kandidat terkuatnya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas profil lengkap, gaya melatih, rekam jejak, kelebihan, kekurangan, sampai simulasi seperti apa timnas Indonesia jika masing-masing dari mereka yang ditunjuk. Jadi silakan teman-teman duduk santai, kita mulai pembahasan panjangnya. Teman-teman, beberapa hari terakhir media ramai memberitakan bahwa perwakilan PSSI, Alexander Zuir sebagai direktur teknik, lalu 2 anggota ESCO, Andri Erawan dan Muhammad, baru saja pulang dari perjalanan dinas ke Eropa. Mereka bertiga diberikan tugas penting, mewawancarai 5 pelatih calon nakoda baru timnas Indonesia. Prosesnya tidak sederhana. Mereka membawa teknis, mereka berdiskusi soal filosofi sepak bola Indonesia, soal kebutuhan skuad Garuda ke depannya, dan bagaimana visi panjang timnas Indonesia. Bukan hanya untuk senior, tapi juga untuk U23 dan U20. Setelah perjalanan itu, mereka akan mempresentasikan hasilnya kepada seluruh exco PSSI, dan keputusan akhirnya siapa pelatih timnas akan ditentukan dari rapat itu. Nah, media Eropa mulai berani menyebutkan beberapa nama yang paling kuat dalam daftar tersebut, dan 3 nama itu selalu muncul. Yang pertama adalah John Herdman, lalu yang kedua Jesus Casas, dan yang ketiga tentunya Giovanni Van Bronckhorst. Mari kita bahas satu persatu. Nama pertama adalah John Herdman, pelatih yang diberitakan oleh Sky Sport sebagai kandidat kuat untuk timnas Indonesia. Sekarang teman-teman bayangkan, seorang pelatih yang mengubah tim biasa menjadi tim yang percaya diri, disiplin, dan punya identitas yang jelas. Itulah John Herdman. Herdman bukan nama sembarangan. Ia adalah pelatih yang mengantarkan timnas putri Selandia Baru ke Piala Dunia 2007 dan 2011. Lalu membawa mereka tampil di Olimpiade Beijing 2008, dan melanjutkan sukses itu bersama timnas putri Kanada meraih emas Pan American Games tahun 2011, lalu perunggu Olimpiade 2012 dan perunggu Olimpiade 2016. Setelah itu ia naik kelas menjadi pelatih timnas putra Kanada, dan disinilah namanya meledak. Herdman berhasil mengakhiri puasa 36 tahun Kanada tanpa tampil di Piala Dunia, mengantarkan mereka lolos ke Piala Dunia 2022, memimpin Kanada mencetak gol pertama dalam sejarah mereka di ajang tersebut. Ini bukan pencapaian yang kecil. Ini adalah bukti bahwa ia ahli membangun tim dari nol. Lalu, cocokkah untuk Indonesia? Kalau kita lihat karakter Herdman, disiplin kuat, work ethic keras, fokus pada mentalitas, maka Indonesia bisa sangat cocok dengan gaya dia. Ia tidak membutuhkan pemain bintang, ia hanya butuh tim yang mau bekerja keras. Sebuah ciri yang sebenarnya cocok untuk timnas Indonesia yang sedang naik-naiknya. Nama kedua adalah Jesus Casas. Ini pelatih yang benar-benar teknikal banget. Teman-teman bisa melihatnya dari latar belakangnya. Casas pernah menjadi asisten pelatih timnas Spanyol,
lalu asisten pelatih di Watford, dan pelatih kepala timnas Irak sejak 2022. Berarti dia pernah bekerja langsung di lingkungan sepak bola elit Eropa. Lalu 3 kelebihan utama Jesus Casas. Yang pertama, memahami sepak bola Eropa modern. Ia paham cara kerja pemain seperti Jay Ises, Kevin Dick, Tom Hay, dan pemain keturunan lainnya. Yang kedua, berpengalaman menangani atmosfer dan kultur Timur Tengah. Ini membuatnya mengerti bagaimana bekerja dalam kultur sepak bola Islam, sangat relevan dengan Indonesia. Yang ketiga, gaya permainannya rapi, terstruktur. Irak yang ia latih lebih disiplin, lebih taktis, dan tentunya lebih kuat dalam transisi. Bayangkan teman-teman, kalau struktur ala Casas diaplikasikan ke timnas Indonesia yang punya pemain cepat, pemain teknis, dan banyak pemain diaspora berkualitas. Hasilnya bisa sangat mengangkat performa kita. Tapi kekurangannya, Casas terkadang terlalu proses jangka panjang. Kasarnya, dia membutuhkan waktu untuk membangun tim. Dan pertanyaannya, apakah PSSI sabar? Dan yang ketiga, tentunya ada nama Giovanni Van Bronckhorst. Ia sering disebut sebagai opsi terakhir, tetapi tetap sangat menarik. Van Bronckhorst adalah pelatih yang menjuarai bersama Feyenoord, juara bersama Rangers, juara bersama Besiktas. Dia tahu bagaimana mengelola ruang ganti besar, tahu memimpin tim juara, dan punya pengalaman menghadapi tekanan tinggi. Tapi ada tantangannya teman-teman. Dia masih terikat kontrak dengan Liverpool dalam struktur kepelatihan akademinya, dan dia belum pernah melatih tim nasional. Ini penting karena melatih klub dan melatih negara itu dua dunia yang sangat berbeda. Dan tentunya ada nilai tambah. Van Bronckhorst punya darah Indonesia. Secara kultur, bisa jadi dia lebih mudah menyatu dengan lingkungan sepak bola nasional. Sekarang kita mainkan sedikit imajinasi teman-teman nih. Bagaimana jika timnas Indonesia diasuh oleh masing-masing kandidat? Yang pertama, jika John Hetman yang terpilih, tim akan bermain sangat terorganisir, tidak mudah panik, fokus pada pressing, stamina, dan mentalitas. Cocok untuk kualifikasi Piala Dunia yang penuh dengan tekanan. Intinya, timnas Indonesia akan menjadi tim yang sulit dikalahkan. Lalu yang kedua, jika Jesus Casas yang terpilih, gaya mainnya rapi, pembangunan serangan lebih terstruktur, banyak memanfaatkan pemain diaspora yang bermain di Eropa. Tim akan tampil seperti tim-tim Asia modern, cepat, terencana, intensitas yang tinggi tentunya. Casas adalah pelatih jangka panjang, pondasi sepak bola Indonesia bisa berubah total. Yang ketiga, jika Giovanni Van Bronckhorst yang terpilih, tim akan bermain lebih agresif, fokus pada build up rapi, ada sentuhan Belanda gaya modern. Cocok jika kita ingin sepak bola yang indah dan menarik. Namun proses adaptasinya bisa lebih panjang karena ia belum pernah melatih tim nasional. Dan ini adalah pertanyaan yang paling berat. Kalau bicara pengalaman tim nasional, Hetman dan Casas tentunya lebih unggul. Kalau kita bicara pengalaman juara dan prestasi klub, Giovanni Van Bronckhorst unggul. Kalau bicara identitas permainan, Herman tentunya mengandalkan mentalitas, Casas tentunya dengan taktik, dan Van Bronckhorst kombinasi pengalaman klub dan kultur Indonesia. Pada akhirnya kita hanya bisa menunggu keputusan Esko PSSI berdasarkan presentasi dari delegasi Eropa. Yang jelas, siapapun yang dipilih, timnas Indonesia sedang berada dalam momentum yang sangat luar biasa. Pemain diaspora makin banyak, liga makin hidup, ekspektasi publik semakin tinggi. Pelatih yang masuk harus siap menghadapi tekanan dan siap membawa Indonesia ke level berikutnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton pembahasan panjang ini. Semoga
video ini bisa memberi gambaran dan wawasan teman-teman lebih dalam tentang 3 nama besar yang sedang dirumorkan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Kalau teman-teman punya pendapat siapa yang paling cocok menurut teman-teman, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.